Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Sarasati. Saya dari MJ 701 akan menjelaskan mengenai analisis hubungan industrial tentang PT sedang tidak baik-baik saja. Penjelasan permasalahan ini yaitu perusahaan menghadapi peningkatan turnover karyawan yang sangat signifikan. Banyak karyawan memilih mengundurkan diri karena merasa tidak puas dengan sistem penggajian beban kerja yang tinggi, serta kurangnya perhatian perusahaan terhadap work-life balance. Akibatnya reputasi perusahaan memburuk dan proses rekrutmen menjadi sulit. Bagaimana perusahaan mencegah masalah hubungan industrial? Yang pertama yaitu evaluasi sistem penggajian. Langkah pertama adalah memperbaiki sistem penggajian perusahaan. Perlu melakukan benchmarking dengan perusahaan retail lain. Menyesuaikan gaji pokok, memberikan tunjangan makan dan transport, serta menjelaskan struktur gaji secara transparan. Yang kedua yaitu work-life balance. Perusahaan perlu menata ulang jadwal shift, memberikan hari libur secara sesuai aturan, dan memastikan karyawan tidak mengalami beban kerja berlebihan. Yang ketiga yaitu meningkatkan komunikasi internal. Perusahaan harus menyediakan wadah komunikasi seperti forum dialog rutin, penyampaian keluhan, dan pertemuan bulanan agar suara rakyat benar-benar didengar. Yang keempat yaitu perbaikan lingkungan kerja, menyediakan fasilitas kerja yang aman, nyaman, dan tidak membuat stres sangat penting agar produktivitas karyawan meningkat. Peran serikat pekerja dan manajemen. Peran serikat pekerja berfungsi menjadi jembatan komunikasi antara karyawan dan manajemen. Mereka membantu menyampaikan keluhan, mendampingi negosiasi, dan memastikan hak-hak karyawan tidak dilanggar. Peran manajemen. Manajemen bertanggung jawab menciptakan budaya kerja yang sehat, memastikan aturan tenaga kerjaan dipatuhi, serta melatih supervisor agar tidak bersikap otoriter atau abusif. Kalau kolaborasi bersama, jika serikat pekerja dan manajemen bekerja sama melalui pertemuan bipartit dan dialog terbuka, situasi kerja akan jauh lebih kondusif dan risiko konflik dapat ditekan. Rekomendasi kebijakan berbasis best practice. Yang pertama yaitu Employee Engagement Program. Program ini menciptakan keterlibatan karyawan, bentuknya bisa berupa gathering, pelatihan, survei kepuasan, hingga penghargaan seperti Employee of the Month. Yang kedua yaitu Performance Based Reward System. Tambahan bonus penjualan, insentif kehadiran, serta penghargaan kinerja untuk meningkatkan motivasi. Yang ketiga yaitu program retensi dan pengembangan karir. Perusahaan perlu menyediakan jalur karir yang jelas dan peluang pengembangan agar karyawan merasa masa depannya terjamin. Yang keempat yaitu penerapan HRIS. Dengan HRIS, absensi penggajian dan jadwal kerja bisa diatur lebih efisien dan transparan. Pada grafik turnover menunjukkan peningkatan dari 12% di tahun 2002 menjadi 33% di tahun 2025. Ini menunjukkan masalah serius pada retensi karyawan. Sementara grafik ketidakpuasan menunjukkan bahwa 40% berasal dari masalah gaji, sedangkan 30% dari beban kerja yang tinggi, dan sisanya dari work-life balance serta komunikasi yang buruk. Pada grafik ketidakpuasan karyawan, itu menunjukkan ketidakpuasan gaji terdapat 40%, beban kerja yang tinggi yaitu 30%, work-life balance 20%, sedangkan komunikasi buruk 10%. Masalah hubungan industrial pada PT sedang tidak baik-baik saja terjadi karena ketidakpuasan karyawan terhadap gaji, beban kerja yang sangat tinggi, dan kurangnya keseimbangan kerja terhadap kondisi hidup. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya turnover dan menurunnya kinerja organisasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penggajian, memperbaiki work-life balance, dan membuka komunikasi internal yang lebih aktif.
Selain itu, peran serikat pekerja dan manajemen sangat penting dan menjaga hubungan kerja yang harmonis melalui dialog, negosiasi, dan kebijakan yang adil. Melalui penerapan program employee management, sistem penghargaan berbasis kinerja, serta penggunaan teknologi HRIS, perusahaan dapat meningkatkan ketertiban dan loyalitas karyawan. Dengan demikian, hubungan industrial menjadi lebih kondusif, produktivitas meningkat, dan perusahaan dapat kembali berjalan secara stabil dan berkelanjutan. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.